masuk Jakarta. Iya nih. Baik, sudah jam 8 saya MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Rekan-rekan semua sambil memulai, mohon bantuannya di-share ke grup angkatan juga dan beberapa grup lainnya. Alhamdulillah malam ini insya Allah kita mulai perdana ngobrol bareng bersama para pakar. Insya Allah perkenalkan sebelumnya yang belum kenal saya, kebangetan kalau belum kenal, saya Hendra Aditya. 2005 MTS, salah satu murid dosen dari Pak Irfandi juga dulu. Kebetulan kita mulai malam ini, setelah sebelumnya kemarin malam kita rapat juga dengan teman-teman via Zoom. Kita akan bentuk kajian yang mana insya Allah kita rutinkan. Malam ini perdana, alhamdulillah melalui wasilah Bang Hendro juga dengan rekan-rekan dosennya. Malam ini perdana oleh Ustadz Irfandi insya Allah. Dan buat teman-teman lainnya nanti juga jangan bosan karena malam Jumat besok kita dengan Kiai Lutfi dan malam Ahad itu terjadwal dengan Ustadz Izzuddin. Lanjut lagi nanti malam Seninnya dengan Pak Ali Sakti dan malam Jumatnya dengan Pak Ahmad Bisri, malam Minggunya dengan Pak Hari Alexander. Jadi jangan ketinggalan karena insya Allah yang orang-orang yang memang kompeten di bidangnya yang akan kita hubungi. Nah malam ini kita ngobrol banyak tentang kapita selekta pajak gitu. Ya nanti Pak Irfandi yang memang expert di bidangnya dan memang beberapa alumni juga belum kenal siapa beliau, nanti beliau memperkenalkan diri secara singkat. Kalau alumni yang di Ciputat insya Allah sebagian kenal gitu dengan siapa beliau gitu. Waktu dan tempat saya silakan ke moderator Bang Hendro Wibowo, tafadhol. Ini Pak Irfandi ini. Siap Bang Hendro, tafadhol. Akbar ini kita yang propagator, kita pula yang jadi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alumni dan insya Allah nanti dosen-dosen juga akan bergabung. Kita sharing session saja. Saya tidak terlalu banyak sebenarnya introduction. Yang jelas topik-topik kita yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum ISAS adalah terkait dengan topik-topik terkini dan salah satunya adalah malam ini kita membahas tentang pajak ya. Artinya kapita selekta terkait dengan pajak dan apalagi saat ini isu kalau berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketum YAI dan kebetulan menjadi Menteri Keuangan yang sekaligus Menteri Keuangan, saat ini memang pendapatan negara kita kan 216,6 triliun dan pengeluarannya per Februari 2020 dan pengeluarannya 279 triliun. Jadi ya defisit lah kurang lebih sekitar 60 triliunan. Alhamdulillah Pak Hari Alexander juga sudah bergabung. Nah ini jadi banyak sekali pakar-pakar kita dan memang kalau kita lihat dari penerimaan negara memang mayoritas kan dari pajak. Nah artinya ini yang menarik untuk kita bahas dan kebetulan masih hangat sertifikasinya kan BKP kan. Masih hangat Jender. Masih hangat sekali dan perlu ilmunya yang ini. Saya langsung persilakan pada Ustadz Irfandi. Jadi sekitar 30 sampai 45 menit lah menyampaikan pemaparannya. Nanti kemudian kita diskusi terkait dengan apa yang disampaikan. Nah ini juga ada Mas Agung tahun 2000 angkatan 2003. Jadi insya Allah banyak dari berbagai angkatan. Saya langsung saja Ustadz Irfandi, tafadhol.
Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Izzuddin juga Waalaikumsalam bergabung nih. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Ustadz Izzuddin, Ustadz Ajis, Ustadz Hari Alexander. Ini sesepuh-sesepuh semua nih, jagoan-jagoan semua. Ya, jadi ya karena waktunya kita terbatas juga ya mungkin ya. Saya diminta untuk bicara tentang pajak. Sebenarnya di SEBI kan ada Pak Asmeldi ya. Jauh lebih pakar mungkin dibandingkan saya ya. Ya mungkin kalau yang belum kenal, nama saya Irfandi Siaan. Saat ini memang saya menggeluti di sektor keuangan yang mungkin bukan di makro ya, lebih kepada sektor bisnis di konsultan keuangan. Dimulai dengan pajak, lalu juga ada beberapa juga saya mencoba menjadi suksesor dari perusahaan yang IPO. Dan sekarang juga sedang membidani juga perusahaan yang sedang IPO juga. Dan itu juga saya ada di perusahaan yang TBK yang Desember lalu IPO, saya sebagai komite audit di situ. Namanya PT Repower Indonesia, Asia Indonesia. Nah, mungkin itu sekedar kenalan. Untuk mengajar di SEBI sepertinya dari sejak tahun 2001 ya mungkin ya. Ya Pak Ajis ya. Ya. Itu yang mungkin yang bisa. Nah, saya diminta untuk bicara tentang pajak. Mungkin kalau kita ketahui bahwasanya di dunia usaha itu tidak dari pajak. Ya, ini noise-nya kencang juga ya. Banyak terkendala, saya ketemu dengan beberapa klien saya itu dengan masalah bicara tentang masalah pajak ya. Jadi banyak banget fenomena kena tunggakan pajak yang cukup tinggi gitu kan, lalu juga salah dalam menggunakan penganggaran biaya, lalu juga tidak mengerti tentang masalah unsur-unsur pajak, dan itu cukup besar juga gitu ya. Bahkan berapa kali menemani klien itu untuk ya diperiksa pajak pun juga pernah mengalami itu. Yang mungkin yang belum pernah adalah di pengadilan pajak aja. Dan kayaknya saya hindari itulah. Gitu. Ya Pak Hari Alexander ya. Kayak udah urusan tentang masalah pengadilan kayaknya ada gimana gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pajak, kita tahu bahwa saya sumber pendapatan negara ini terbesar dari pajak. Ya di atas 1.000 triliun mungkin ya Pak Ajis, ini banget ini mungkin paham betul tentang masalah itu. Dia adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara. Itu secara definisinya kan. Jadi dia juga merupakan suatu suatu hal yang memaksa. Oleh sebab itu kadang-kala kalau ada pemaksaan dari negara itu ada kata-kata pemaksaan lah, sifatnya pemaksaan. Jadi kadang-kadang kalau kita terima surat cinta dari kantor pajak itu kayaknya cukup dakdikduk juga gitu. Ya, cukup dakdikduk. Kira-kira apa pasca kemarin itu tax amnesty, ya ini menjadi suatu banyak yang serba salah juga gitu ya. Ada beberapa teman itu bertanya kepada saya ikut tax amnesty apa tidak segala macam, dan ternyata apalagi kalau yang mau IPO ya, saya ada teman tuh mau IPO, ini gagal IPO gara-gara masalah pajak. Gagal IPO gara-gara masalah tidak sesuai modal yang dia tempatkan di perusahaan dengan laporan SPT pajak yang dia sampaikan. Dan itu menjadi kegagalan di awal. Jadi belum ada pertempuran, ibaratnya ketika IPO, dia sudah gagal duluan gitu. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang
fenomena menarik. Gitu. Nah, pajak kalau orang umum itu banyak menceritakan tentang hanya bicara tentang PPN, ya kan? Bicara tentang masalah SPT tahunan, apalagi sekarang juga ada SPT tahunan juga gitu ya. Kita mau SPT tahunan dan ada kebijakan dari pemerintah karena kasus corona ini, maka diperpanjang sampai April untuk SPT tahunan WPOP, wajib pajak orang pribadi. Jadi bukan per Maret ini, tapi sampai 30 April. Jadi ya masih ada waktu lah untuk coba melakukan penghitungan, melakukan penyetoran kurang bayar, lalu menyampaikan pelaporan SPT-nya. Nah, itu. Nah, padahal sebenarnya pajak ini cukup banyak sekali gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan kepada beberapa di tempat-tempat bahwasanya kita ini bisnis ini itu adalah UUD sebenarnya kan. Ujung-ujungnya duit. Gitu. Jadi kalau kita tidak bisa ngelola uang dengan baik, bisa jadi semuanya habis kepada negara semua gitu. Secara umum itu 25% keuntungan kita, sebelum keuntungan kita bersih itu udah diambil juga disisihkan untuk negara. Jika itu benar. Gitu. Jika kita salah dalam melakukan lalai dalam perpajakan, maka itu akan jauh lebih besar lagi daripada 25%. Ada berapa teman saya itu datang ke saya pas dilihat tunggakan pajaknya jauh lebih besar dibandingkan penghasilan labanya. Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara ada denda, ada sanksi-sanksi lainnya yang membuat ya dia lalai. Ya. Karena dia lalai ya itu salah satu akibatnya. Nah, bahkan tidak jarang juga pelaku usaha juga dipilotkan karena dia tidak bisa, salah satunya adalah tidak bisa bayar pajak. Ya. Nah, ini yang menjadi concern kita, sehingga ya pajak itu tidak hanya PPN ya gitu ya. PPN itu pun juga bagi orang yang PKP ya, bagi badan yang PKP. Tapi pajak juga itu juga ada yang namanya pajak penghasilan, mungkin ya dikenal juga PPH itu. Nah, selain itu juga banyak juga ya, termasuk bea materai itu adalah bagian dari pajak. Gitu. Bea materai, PBB mungkin kita dapat. Lalu kalau kita lihat bahwasannya secara sistem pemungutan pajak itu di Indonesia menganut yang namanya self-assessment system. Ya, jadi self-assessment itu orang itu atau wajib pajak itu menghitung sendiri, lalu dia membayar, kurang bayarnya, lalu dia melapor. Gitu. Sedangkan lawan dari self-assessment ini adalah official assessment system. Jadi sudah ditentukan pajaknya berapa gitu. Nah, Indonesia menganut yang pertama tadi self assessment. Jadi makanya banyak orang juga komplain gitu. Saya sudah dibayar pajak oleh perusahaan itu bagi yang karyawan, tapi kenapa saya harus lapor juga? Nah, inilah dia bahwasanya kita menganut sistem self assessment. Kita menghitung sendiri penghasilan kita, lalu kita tentukan kita bayar pajak berapa, lalu kita bayar pajaknya, dan lalu kita lapor. Jadi ada 3 konsep itu ketika kita menganut self assessment. Nah, dampak dari self assessment ini juga adalah bagi kita sebagai pemberi kerja, maka ada kewajiban yang namanya withholding tax atau yang disebut dengan potong dan pungut. Ya. Kalau bagi kita usaha pribadi gitu ya, tidak menggunakan badan, PT, CV atau firma atau yang lainnya, mungkin yang paling terkenal adalah ketika kita mempekerjakan orang, maka kita ada kewajiban memotong PPh 21. Ya, kita potong, kita hitung gaji karyawan kita, lalu kita tentukan nilai potongannya berapa, ya, dengan perhitungan dengan PTKP tertentu, dengan penghasilan tertentu, lalu kita bayar dan lalu kita lapor. Ya, kembali lagi adalah kita hitung, bayar, lapor. Gitu. Nah, tapi bagi badan ini cukup kompleks ya, banyak sekali PPh yang terjadi yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah kaitan dengan masalah contoh dari withholding tax. Ya, jadi di sini yang saya katakan bahwasanya banyak sekali
pelaku usaha tidak paham tentang masalah pajak, sehingga dia melakukan yang namanya melakukan segala sesuatu tanpa dia lupa bahwasanya, atau dia tidak tahu bahwasanya ada yang namanya kewajiban-kewajiban tertentu yang dia harus melakukan yang namanya pemotongan atau pemungutan pajak. Contoh misalnya kita sewa kantor. Nah, di situ ketika kita sewa kantor sebenarnya ada kewajiban kita memotong pajak sewa ya, sebesar 10% yang disebut dengan PPh 4 ayat 2. Nah, ini banyak yang lupa. Banyak yang lupa atau tidak tahu gitu. Sehingga ketika bayar segitu ya udah bayar aja segitu. Padahal kita ada kewajiban kita melakukan withholding tax tadi. Nah, itulah dampak sistem di negara kita, perpajakan di negara kita ketika kita melakukan yang namanya tadi ya, karena kita sistemnya assessment, maka salah satu dampaknya adalah kita melakukan withholding tax atau yang disebut dengan potong dan pungut, disingkat dengan potput. Nah, itu satu yang disebut dengan kita bicara tentang masalah sistem pemungutan di Indonesia. Nah, sedangkan wajib pajak itu kita ini terbagi dalam dua, yaitu wajib pajak WPOP, wajib pajak pribadi, orang pribadi, dan juga WP badan, wajib pajak badan, ya, yaitu CV, PT, dan firma, koperasi, dan lain-lain, yayasan, gitu ya. Beberapa kali saya juga menyampaikan di dalam komunitas dan juga banyak juga ya sampai perpajakan yayasan juga pernah kita bahas juga di situ tentang masalah perpajakan. Apa sih yang terjadi di perpajakan yayasan? Nah, dasar dari pajak itu sebenarnya adalah orang pribadi atau badan dia harus mempunyai NPWP. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang tidak punya NPWP? Ya, selama dia tidak dikejar-kejar pajak, gitu. Jadi dia sadar nggak ada dasarnya dia untuk mencoba ditres tentang nomor pajak ya. Nah, itu bagi orang yang tidak ber-NPWP. Ya, makanya sebelum tax amnesty kalau tidak salah, tuh rajin tuh yang namanya kantor pajak itu, KPP itu mengirimi orang-orang pribadi, bahkan kalau badan udah susah ya untuk tidak ada NPWP sekarang, orang-orang pribadi untuk membuat NPWP, bahkan dibuat NPWP itu secara jabatan. Jadi secara jabatan artinya diterbitkan langsung oleh kantor pajak NPWP tersebut tanpa kita ada yang namanya melakukan pengajuan. Nah, ketika ada kewajiban itu, ketika dia memiliki NPWP, maka sudah ada unsur kewajibannya. Itu tadi hitung lalu bayar dan juga lapor. Nah, itu yang terjadi. Nah, sedangkan ada juga orang sedang rame-rame saat ini adalah SPT. Apa itu dengan SPT? Ya, saya singkat-singkat aja. Ya, SPT adalah suatu surat pemberitahuan. Ya, SPT itu surat pemberitahuan kepada pajak. Karena tadi kita adalah self assessment, maka kita juga selain bayar, kita juga memberitahukan kepada kantor pajak bahwasanya pajak saya adalah berapa, pendapatan saya berapa, pajaknya berapa, harta saya berapa. Nah, itu yang dilaporkan kepada kantor pajak. Atau bisa jadi SPT ini juga merupakan suatu berapa yang kita potong gitu, tadi karena withholding tax tadi, maka kita harus lapor. Nah, jadi SPT ini terbagi dalam dua. Ada SPT masa dan ada yang namanya SPT tahunan. Nah, jadi ujung dari periode dari perpajakan ini adalah di SPT tahunan sebenarnya. Tapi di dalam bulannya itu ada yang dikenal dengan SPT masa. Nah, ini bagi pelaku usaha, kalau orang pribadi mungkin hanya SPT masa PPh 21 ya yang wajib gitu ya. Yang lainnya tidak. Lalu kalau SPT kalau yang badan ya banyak macamnya gitu. Nah,
Lalu pajak yang seringkali didapati di dunia usaha itu ada dua bagian besar. Yang pertama adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Ini pajak pertambahan nilai ini yang cukup besar ya. Ini yang cukup besar bagi, kalau dilihat dari jenis pajaknya, dia dikatakan adalah pajak tidak langsung. Artinya pemerintah mendapatkan pajak ini melalui dari pelaku usaha. Jadi PPN ini adalah haknya pemerintah. Makanya PPN ini ada unsur pidananya. Kenapa? Karena itu adalah hak pemerintah kalau PPN itu. Jadi ketika ada orang itu melakukan penggelapan PPN, maka akan ada unsur pidana. Ya mungkin bisa dikoreksi dari Pak Hari Alexander ya. Bahwasanya itu ada unsur pidana. Kenapa? Karena PPN itu adalah hak pemerintah. Dan sistem PPN itu adalah cuma hanya sekali pembayaran sebenarnya. Gitu. Jadi PPN ini cukup di Indonesia dikenakan umumnya adalah tarifnya adalah 10%. Ada juga yang 0%. Itu 0% bagi barang-barang tertentu. Ya, ada ketentuannya, PMK-nya, salah satunya adalah ya minyak goreng itu kalau tidak salah itu 0%. Nah, jadi PPN ini adalah hak negara sebenarnya. Jadi pajak yang dikenakan karena adanya added value, karena adanya nilai tambah di dalamnya. Jadi dikenakan pajak. Nah, itu yang disebut dengan PPN. Siapa yang melakukan pemungutannya? Negara mendelegasikan kepada pelaku-pelaku usaha. Gitu. Pelaku-pelaku usaha yang kayak gimana? Pelaku-pelaku usaha yang dia mendaftarkan diri, mengajukan diri menjadi PKP, yang disebut dengan pengusaha kena pajak. Nah, bagi WPOP boleh nggak dia menjadi PKP? Ya boleh, gitu. Dibolehkan. Tapi kalau menurut saya ya lebih baik arahkan itu kepada perusahaan atau badan. Kalau pribadi kayaknya kekejar untuk PKP itu kayaknya ya cukup kasihan ya. Nah, sekarang bagi PPN ini bagi PKP yang seperti apa gitu kan? PPN perusahaan atau pelaku usaha yang dia kalau menurut PMK saya lupa nomornya berapa, itu adalah yang memiliki penghasilan bruto yang sudah menjadi kewajiban adalah yang memiliki penghasilan bruto dalam 1 tahun itu adalah 4,8 miliar. Jadi kalau usaha kita sudah sampai 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka tahun berikutnya kita sudah diwajibkan untuk menjadi PKP. Gitu. Kalau tidak kita lakukan pengajuan, maka sudah langsung dilakukan yang namanya PKP jabatan. Nah, jadi itu yang disebut dengan jika 4,8 itu PKP yang diharuskan atau diwajibkan. Tapi kalau kita di bawah 4,8 karena kita ada bisnis mungkin di BUMN atau Pemda atau ya pokoknya yang menggunakan APBN APBD biasanya mewajibkan perusahaan yang sebagai mitranya itu adalah sebagai PKP. Maka kita boleh mengajukan itu. Gitu. Jadi ya dampaknya adalah harga kita pasti kita tambahkan 10%-nya. Gitu. Jadi kalau kita di retail menambahkan 10% itu menjadi tidak kompetitif harganya sebenarnya. Gitu. Nah itu PPN. Ya banyak orang menghindari untuk ya tidak PPN. Gitu. Kalau bisa ya kita tidak PKP lah. Gitu. Kalau misalnya tidak berbisnisnya kepada yang sifatnya kepada tadi BUMN atau yang menggunakan APBD atau APBN. Nah, yang kedua adalah PPH. Nah, kalau PPH ini pajak penghasilan. Jadi, pajak penghasilan ini yang dikatakan penghasilan adalah suatu pendapatan atau penghasilan yang kepada diri kita sendiri atau perusahaan yang itu menambah ya kalau pribadi kita menambah kekayaan kita gitu ya. Jadi bukan hanya gaji sebenarnya, tapi semua penghasilan.
yang masuk kepada kita. Nah, itu kena PPh-nya gitu. Ya, jadi PPh ini adalah yang lebih kepada pajak penghasilan. Secara jenis pajaknya dia adalah pajak tidak langsung. Pajak langsung tadi tidak langsung, pajak langsung. Karena apa? Langsung kepada kitanya gitu. Kita sendiri yang menghitungnya. Kalau PPN tadi udah dititipkan sebenarnya gitu loh. Itu adalah hak ya pemerintah gitu. Tapi dipungut dari pelaku usaha. Nah, jadi dua hal itu yang cukup besar di dalam perpajakan yang kita berhubungan dengan kantor pajak pusat. Kalau seperti PBB, kita sudah ada, PBB ini official system nih. Sudah ada, langsung ada SPT-nya diberikan kepada kita tinggal bayar. Gitu. Kalau di P2 ya, perkotaan dan pedesaan. Tapi kalau yang sudah P3 namanya, yang yang perkebunan, perhutanan, nah itu kadang-kala memang harus itu masih pemerintah pusat yang mengambil alih. Sehingga memang dibutuhkan juga perhitungan-perhitungan dari konsultan atau orang-orang yang ngerti tentang perpajakan. Nah, pajak-pajak lain masih banyak yang mungkin dari daerah sifatnya, seperti pajak iklan, pajak hiburan, pajak hotel, ya gitu ya, pariwisata gitu kan, pajak rumah makan. Nah, itu adalah lebih banyak kepada pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat itu dia lebih banyak kepada PPN, PPh, sama PBB yang P3 tadi, yang perkebunan, perhutanan, pertanian, dan lain-lain. Nah, itu adalah wilayah pemerintah pusat. Ya, wilayah DJP, Direktorat Jenderal Pajak, tapi kalau yang tadi pemerintah daerah itu adalah lebih kepada Dispenda. Nah, yang lebih repot adalah ya tadi urusan dengan masalah DJP. Ya, DJP dia memiliki kantor pajak di per kecamatan. Ya, saat ini di per kecamatan membagi dalam kecamatan, walaupun ada beberapa daerah gabungan dari beberapa kecamatan. Ya. Tapi kalau di Jakarta itu udah per kecamatan, bahkan per kecamatan itu dibagi lagi, gitu ya. Ada Cilandak 1, Cilandak 2, ada Pasar Minggu 1, Pasar Minggu 2, dan lain-lain. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencoba mengejar, ya, tadi pendapatan negara dari pajak. Ya, saya tidak menakut-nakuti ya, memang. Tapi kenyataannya sekarang banyak sekali orang pribadi itu yang dikirimi surat cinta, bahkan di email gitu ya. Kita di email untuk segera lapor gitu, untuk menghindari denda-denda pajak dan lain-lain. Nah, ini. Nah, itu sekelumit tentang masalah PPN dan PPh. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang masalah PPN itu tadi pemungutnya adalah pengusaha yang sudah terdaftar sebagai PKP. Jadi kalau bukan PKP, maka dia tidak boleh. Bahkan itu menjadi suatu tindakan yang bisa dikatakan ya pidana ya, bisa jadi pidana karena dia tidak punya hak, dia melakukan itu. Nah, itu cukup ini. Dan kalau sekarang kayaknya agak susah. Kenapa? Karena PPN ini sudah menggunakan e-faktur. Bahkan yang sudah PKP pun juga ketika dia mengeksekusi untuk membuat suatu faktur, itu juga dia belum terdaftar, belum membuat e-fin, belum meminta urusan Enova segala macam itu, permintaan nomor segala macam, itu tidak bisa juga. Gitu. Sehingga dianggap juga dia juga adalah lalai juga akhirnya gitu. Nah, jadi PPN ini dipungut oleh yang sudah perusahaan yang sudah terdaftar PKP. Jadi perusahaan biasanya badan atau perusahaan atau ini dia membuat NPWP, keluar yang namanya SKT. Di dalam SKT itu ada KLU. Ini yang perlu diperhatikan nih. Ada KLU. Ada beberapa bisnis tertentu yang itu akan ada kemudahan-kemudahan dalam masalah KLU, dilihat KLU-nya. Ya. Seperti misalnya, kalau kita di perusahaan properti, maka KLU kita misalnya properti atau konstruksi, nah itu bukan perlakuan sih, tapi kita bisa mencoba menggunakan itu
ketika SPT tahunan kita bisa mengejar suatu SPT yang sifatnya final. Ya, nanti kita bahas apa itu final, apa itu non final. Nah, ini hal yang di KLU itu ada di dalam SKT, surat keterangan terdaftar itu ada yang namanya KLU, klasifikasi lapangan usaha. Nah, setelah kita buat SKT, lalu kita bisa juga mengajukan PKP ya. Sekarang itu sebenarnya mudah menjadi PKP. Jadi yang paling penting adalah alamatnya terdefinitif itu, dan ya dulu tuh banyak sampai berapa minggu gitu ya. Kalau sekarang kayaknya agak lebih mudah gitu. Jadi lebih seleksi kepada orangnya, pelakunya, direkturnya, terus juga mungkin lokasinya. Itu lebih seleksi di sana. Gitu. Nah, untuk PPN ini yang menjadi momok nih sebenarnya. Banyak faktor-faktor yang keliru di sini, pelaku usaha, apalagi yang mohon maaf mungkin usaha kecil menengah, ya dia karena butuh PKP dia bikin PKP gitu kan, dia asal aja karena dia bilang ini harus PKP, bikin PKP gitu kan, lalu dia mengungut pajak gitu kan, tidak nyampaikan, ada banyak kasus tuh yang seperti itu, tidak menyampaikan faktur, lalu duitnya dipakai sama dia, tidak di store segala macam. Pas sudah di ujung-ujung, udah berapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian, lalu ada surat pemeriksaan turun, ternyata ya jumlahnya besar sekali, dihitung juga dendanya, gitu kan. Karena denda pajak untuk PPN ini per bulannya itu adalah 2%. Dan maksimal itu adalah 2 tahun. Jadi maksimal itu 48%. Bisa bayangin tuh. Jadi kalau perusahaan dia tuh nggak lalai dalam masalah PPN, karena dendanya bisa sampai 48%. Ya. Jadi ini cukup besar. Itu denda atas tidak store. Itu dendanya aja. Dia punya kewajiban untuk bayar storannya, lalu dia juga bayar dendanya, lalu juga ada denda atas, kalau tadi sanksi bunga, kalau ini denda atas tidak lapor. Denda atas tidak lapor itu sebulannya itu adalah 500.000. Jadi ya bisa dibayangin kalau 2 tahun kenanya 500.000 kali ya 24. Nah, itu jadi cukup besar untuk hitungannya. Jadi ini saya katakan ini menjadi momok banyak sekali. Ketika dia orang tidak bayar, ya udah otomatis dia tidak lapor. Tadi di SPT masa PPN-nya itu tidak dia laporkan. Otomatis kenanya ya berkali-kali lipat. Tadi saya katakan yang kita kira itu adalah untung, tapi ternyata pas dilihat-lihat ternyata menjadi buntung gitu ya. Nah ini kaitan dengan masalah PPN. Jadi laporannya PPN itu adalah SPT masa PPN setiap bulan. Dia tidak ada SPT tahunan. Dia adanya SPT masa bulanan. Setiap bulan. Dan PPN ini karena tadi berat, karena dia itu adalah berat, masalah dendanya, denda lapornya itu sampai 500.000 per masa atau per bulan, maka dia itu ada waktunya gitu, waktu untuk lapor sama bayar dan lapor. Jadi jika masa dia biasanya di akhir bulan. Jadi kalau misalnya masa Maret sekarang ini kita mengeluarkan faktur Maret ini, maka kita paling lambat nanti membayarnya di tanggal 30 April. Dan melapornya setelah kita bayar. Nah, jadi PPN ini punya kelebihannya adalah itu. Bahwasanya dia bisa di ujung, di akhir. Nah, yang kedua adalah PPH, pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan bagi pelaku usaha tadi, terutama bagi badan ya saya katakan, dia ada kewajiban melakukan pemotongan terhadap atau pemungutan terhadap PPH, pajak penghasilan. Ada beberapa pasalnya. Kalau itu kita mempekerjakan orang, karyawan, maka kita mencoba memungut yang namanya PPH 21. Lalu ada PPH 21.
Lalu kalau bukan karyawan bagaimana? Ya tetap dikenakan juga PPh 21. Jadi yang ibaratnya PPh 21 ini adalah arahnya kepada mempekerjakan jasa atas orang pribadi. Itu PPh 21. Dan itu dihitung ya berdasarkan progresif ya, berdasarkan pendapatannya dimulai dari 5%, terus sampai ke 30%. Ya, 5%, 15%, 25% sampai 30%. Nah, itu dihitung progresif ya. Bahkan juga dikenakan juga bagi pekerja harian. Kalau sekarang kayaknya sekitar di atas 400.000 ya per hari itu, kalau dia rutin maka dia akan dikenakan pajak. Dikenakan juga kepada ketika kita mengundang artis segala macam itu dikenakan juga itu PPh 21 yang sifatnya adalah jasanya orang tersebut kita potong hasilnya dia. Lalu ada juga PPh yang namanya PPh 22. Ini agak jarang ya. Tapi kalau di sektor, karena saya ada klien saya di batubara, maka perusahaan batubara, maka ini juga sangat terkait karena perusahaan batubara mengenakan ya PPh 22 terhadap ketika melakukan pembelian itu. Banyak macamnya PPh 22, ini salah satu adalah import, itu PPh 22, lalu juga kaitan juga dengan masalah industri-industri seperti semen dan yang lain-lain, minyak, dan itu juga masuk di PPh 22. Dan ini ya tadi perusahaan-perusahaan tertentu saja sebenarnya yang menjadi pemungut dari PPh 22. Lalu ada PPh 23. Jadi PPh 23 ini yang paling sering. Dan ini juga paling sering kita hadapi juga PPh 23 ini. Jadi PPh 23 ini ditujukan kepada kita melakukan pemotongan terhadap perusahaan atau kepada badan ya. Pada badan bukan orang pribadi. Jadi kalau orang pribadi tadi ke 21. Tapi kalau udah badan sifatnya, baik itu CV atau firma, yang dia NPWP-nya atas CV atau firma tersebut, maka jasanya itu dikenakan PPh 23. Jadi PPh 23 ini untuk ditujukan kepada jasa dan juga sewa barang yang bergerak. Ya, ini 23 ini banyak rinciannya, ada tersendiri PMK-nya, ada sekitar berapa item tuh untuk PPh 23. Nah, jadi PPh 23 ini besarnya 2%. Ya, bagi yang memiliki NPWP. Bagi yang tidak memiliki NPWP, lawan transaksi kita tidak memiliki NPWP, maka dikenakan menjadi 4%, 2 kali lipat. Nah, contohnya adalah kita sewa rental mobil. Nah, itu juga sebenarnya sudah ada unsur ketika kita membayar, kita harus memotong PPh 23 itu sebenarnya. Nah, ini sekali lagi kadang-kadang kita agak lalai atau mungkin agak tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Saya pernah mencoba mendampingi klien saya ketika ada pemeriksaan, dan ya yang dikejar oleh mereka adalah ketika ini perusahaan properti, yang dikejar oleh mereka itu adalah apakah dalam melakukan pengembangan tanah itu atau land clearing atau apa itu mereka menggunakan alat berat. Nah, di situ kena yang namanya PPh 23 yang tidak dilaporkan, yang tidak dibayarkan sebenarnya. Ketika kita melakukan menyewa alat berat tadi, seperti ya dozer atau juga mungkin beko atau yang lain-lain. Nah, ini menjadi suatu, atau kita sewa truk. Ada juga klien saya itu di perusahaan, ini perusahaannya adalah yang trading terhadap batu andesit atau pasir, dia menggunakan truk. Nah, maka ada yang namanya PPh 23 terhadap penyewaan truk itu. Atau bahkan juga hal lain. Itu. Oke, Sat. 40 menit ya? Ya, siap. Udah ini ya, artinya ada gambaran. Kita coba lanjut ke sesi diskusi. Mungkin kalau ada yang menambahkan Pak Hari ini, Ustadz Hari, kalau mau menambahkan boleh? Ada Pak Aziz, singkat-singkat saja karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman alumni. Pada Ustadz Hari. Nah, Pak Bukhari, Pak Bukhari.
Ada senior-seniornya. Syekh. Silakan Sat Hari nambahin. Nanti Pak Haji ya sedikit aja, sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebetulan kasus pajak yang Anda tangani cukup besar tuh ada nilainya 1,5 triliun ya. Wah. Tapi mungkin perlu diinfokan begini bahwa produk-produk perbankan syariah itu dan produk beberapa komersial transaction di syariah itu kan isunya banyak sekali dealing dengan pajak ya. Dulu kita ingat produk perbankan syariah yang double taxation ya karena problem akad. Kalau kebetulan karena Anda sekarang di BPKH, kita sekarang banyak melobi ke Badan Kebijakan Fiskal, BKF, Kemenq, dan Dirjen Pajak untuk merelaksasi dan mengecualikan beberapa produk perbankan syariah. Jadi memang kalau isu pajak ini, seperti disampaikan oleh Pak Irfandi, ada yang sifatnya commercial transaction, yang memang kita perlu jaga hati-hati dari sisi individu dan korporasi. Ada policy yang notabene ini adalah sebenarnya likuiditas terbesar bagi state budget. Nah, yang ketiga, sebenarnya kalau kita lihat ini bagi pemerintah untuk dapat rating, kita juga dapat rating tuh tentang kredibilitas jumlah, bagaimana target dan pencapaian. Kenapa dulu sempat kita ratingnya buruk ya secara investment tuh karena target pajak tuh dianggap pemerintah kurang kredibel. Itu aja ya gambaran. Oke, syukur. Pak Aziz mungkin sedikit Pak Aziz. Pak Aziz masih ada Pak Aziz? Pak Aziz mau nambahin? Oke, kalau tidak ada, tadi ada pertanyaan, silakan Mas Haidar. Haidar Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Hendro atas kesempatannya. Mau izin sharing sama Ustaz Irfandi. Tadi sempat disampaikan perihal ada WPOP dan WP Badan. Nah, di badan itu ada perusahaan, CV, koperasi, serta yayasan. Mungkin yang saya mau tanyakan, yayasan, apakah kena PPh Badan juga? Nah, kalaupun kena, apakah ada syaratnya? Seperti mungkin yayasan yang bergerak di bidang pendidikan aja, untuk yang bidang keagamaan tidak, gitu kan? Atau yayasan dalam bentuk apapun semuanya kena PPh Badan. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, langsung mungkin Ustaz Irfandi. Ya, jadi bicara tentang yayasan ini memang banyak orang mensalahartikan juga ya sebenarnya. Jadi orang berlindung dengan yayasan agar tidak terkejar pajak gitu kan. Apalagi bicara tentang masalah PPN gitu ya. Nah, jadi orang ujar, oh kita bikin yayasan aja. Jadi kita bisnis dengan yayasan. Nah, secara mungkin nanti Pak Hari Alexander juga bisa tambahkan gitu. Secara undang-undangan yayasan ini adalah suatu organisasi yang dia domainnya itu adalah non-profit. Ya, domainnya itu adalah non-profit. Jadi sebenarnya secara perpajakan karena dia domainnya itu non-profit, maka sebenarnya dia tidak dikenakan pajak, unsur pajaknya. Tapi dia selaku badan, karena dia mempekerjakan orang, dia melakukan apa, ya itu disebut dengan nanti SPT tahunannya gitu ya, SPT PPh badannya itu. Tapi karena dia badan, dia mempekerjakan orang, maka di situ ada unsur PPh 21 yang harus dia tarik, dia pungut gitu. Karena dia tuh mungkin sewa tempat, maka ada unsur 4 ayat 2 yang harus dia pungut. Dia sewa sewa mobil untuk jemput anak sekolah, dia tuh sewa, maka ada unsur PPh 23 yang untuk 23 sewa yang harus dia pungut. Jadi
dia sebagai tangannya pemerintah dari Dirjen Pajak untuk memungutin pajak-pajak dari orang-orang yang bertransaksi yang komersil kepada dia. Gitu. Nah, lalu kalau dia itu melakukan bisnis, yayasan ini melakukan bisnis. Jadi kalau yayasan ini kan sisa hasil usaha, hasil ya, saldonya dia itu harus dibalikan kepada yayasan kembali. Nah, itu yang sebenarnya tidak ada seperti pajak PPh badannya. Gitu. Jadi ini saya bedakan nih ya. Yang satu adalah kaitan PPh badan, yang kaitan dengan PPh untuk yayasannya itu sendiri. Ada yang satu lagi adalah yayasan itu bertindak sebagai withholding tax, sebagai tadi tangan DJP untuk memungut pajak dari orang-orang yang bertransaksi komersil kepada yayasan tersebut. Misalnya guru, gaji guru, ya. Ya, jika dia di atas 4,5 dengan PTKP tertentu per bulan gajinya, maka ya bisa jadi dia dikenakan PPh 21 dan itu harus dibayarkan. Jadi yayasan bukan berarti wah karena dia kerja di yayasan nggak kena pajak, tidak perlu pemungutan, enggak. Dia harus tetap melakukan hal itu. Ketika dia sewa gedung, maka dia ada kewajiban untuk 4 ayat 2 gitu. 4 ayat 2 gedung sewa kepada siapa dia harus dia potong. Nah, jadi itu sebagai withholding tax. Tapi selaku dia sebagai badannya dia sendiri, ya, yayasan ini kalau dia tidak melakukan suatu tindakan-tindakan yang komersil, maka dia tidak terkena pajak ya gitu. Tindakan komersil salah satunya adalah ya itu untuk lari dia bisnis, dia ada keuntungan, lalu keuntungan itu ada dibagi hasil bagi para stakeholder-nya atau bagi shareholder-nya gitu. Nah, itu yang dikenakan pajak ya. Tapi pajak terhadap badannya. Tapi kalau misalnya itu balik lagi kepada pengembangan yayasan, maka ya itu tidak ada unsur pajaknya di situ. Oke, seperti itu sih. Apapun sebenarnya gitu. Apapun jadinya. Oke, makasih Sat. Lanjut ke Bang Farizal ya, mau bertanya nih. Silakan. Dari Lampung ini, beliau di Kementerian Pertanian. Ini PNS. Wah, luar biasa. Alumni 2004. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Kaitannya dengan pajak yang diambil oleh atau dipungut oleh negara ya. Yang dalam hal ini bendahara mesti memungut pajak ketika bertransaksi dengan pihak ketiga ataupun PT, CV ataupun rekanan yang memang sifatnya wajib gitu untuk dipungut. Baik itu PPh ataupun PPN-nya gitu. Ketika kita bertransaksi dengan pihak ketiga ataupun CV, PT ataupun perorangan atau yang memang sifatnya rekanan ya wajib kita pungut gitu. Karena gini, ada beberapa PT ataupun CV yang belum PKP gitu, apalagi di daerah gitu. Jarang bisa dihitung jari lah gitu kalau kita nyari PT atau CV yang PKP, sehingga untuk ada dua peraturan di peraturan perbendaharaan dan peraturan pajak. Kalau peraturan pajak kan yang nggak PKP itu kan nggak wajib ya, bukan nggak wajib, nggak bisa mengeluarkan faktur kan Ustaz ya. Faktur sama faktur dan nggak bisa kita pungut PPN-nya. Tapi di peraturan pembendaharaan itu wajib kita pungut gitu, baik itu PPN PPh dan juga termasuk PPN-nya 10% gitu. Nah, beberapa kasus saya baca-baca di internet ada yang menyebutkan wajib dipungut, ada juga yang menyebutkan nggak wajib dipungut gitu untuk masalah PPN ini gitu. Dan pernah juga di kasus di salah satu kantor pemerintahan di Medan gitu, bendaharanya masuk pengadilan karena dia nggak mau ngumut PPN 10%-nya seperti itu. Nah, sebenarnya wajib dipungut atau enggak gitu untuk masalah rekanan yang belum masuk jadi PKP seperti itu, Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, bagi penggunaan ya terutama tadi saya katakan BUMN, kalau BUMN atau BUMD mungkin udah ketat mungkin ya pengaturannya, bahwa saja yang masuk itu dia harus PKP pada umumnya biasanya. Dan APBN, APBD juga harusnya juga adalah PKP. Kenapa? Karena memang negara itu tadi pajak PPN itu memang hak negara sih, hak negara, punyanya negara. Jadi dia melakukan itu. Makanya wajar kalau misalnya ya tadi jika ada rekanan yang dia tidak
tidak PKP, lalu dia melakukan pemungutan terhadap PPN, ya dipungut PPN-nya seolah-olah dia ada PPN yang dikeluarkan, maka ya kenanya pidana tadi saya katakan. Karena akan dianggap sebagai penyalahgunaan gitu. Akan dianggap sebagai ya kata lainnya bisa jadi korupsi gitu. Nah, itu makanya kewajiban kepada negara itu memang yang berinteraksi kepada negara itu memang harus PKP. Harus PKP sih sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya ya ketika ada seperti itu harus ya walaupun di daerah ya, karena di daerah ini saya pernah di Timika ya, itu cukup ketat gitu loh. Cukup ketat juga saya padahal Timika Papua sana gitu loh. Di Papua sana cukup ketat juga, kantor pajaknya sampai ada di Timika, kota kecil kayak gitu, ada 2 kantor pajaknya, gitu, KPP-nya. Ya, padahal sebenarnya Freeport itu di situ Freeport udah larinya ke Jakarta sebenarnya, ke kantor pajak besar bukan di KPP Pratama, tapi di sana Timika ada 2. Jadi sebenarnya kalau ada kasus seperti ini, kalau bagian pengadaan segala macam ini memang harus ketat di situ. Karena tadi ya kalau udah nyangkut PPN ini memang ranahnya udah ranah pidana. Gitu. Jadi kalau saya sih sarankan amannya memang ya memang wajib untuk melakukan PKP. Kalau dia tuh PKP lalu ada PPN-nya memang nggak ada dasar ya Pak. Nggak ada dasar ya Mas untuk melakukan yang namanya pemungutan PPN tadi gitu. Karena dia tidak ada e-faktur, apalagi sekarang udah ketat dengan e-faktur ya. Kalau zaman dulu pakai faktur biasa itu sederhana bisa gitu. Makanya banyak dulu penipuan-penipuan di situ. Kalau sekarang agak susah gitu. Nomor aja harus ada permintaan gitu kan. Ya, kalau kita nggak pakai kita balikin lagi gitu. Jadi udah jelas banget gitu. Jadi ya memang harus seperti itu gitu. Kalau misalnya kalau nggak salah di pembendaharaan negara itu memang dia selalu mencantumkan ada PPN. Kecuali ada produk-produk tertentu yang memang non PPN. Beberapa produk seperti produk pertanian itu nggak kena PPN. Ya, kalau nggak kena ya memang itu ada beberapa produk yang ada beberapa kategori yaitu untuk dipergunakan orang banyak dan juga yang kedua dia tidak ada unsur added value-nya, tidak ada PPN-nya sebenarnya. Oke, Sat, ini pertanyaannya cukup banyak ini, jadi antusiasmenya luar biasa. Saya lanjutkan pertanyaan lagi ya. Lanjut. Nah, ini ada yang dari Malaysia, alumni kita lagi lanjut di UKM, di Bangi, Malaysia, dan kena lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana. Tapi untung UKM baik, ini namanya Darihan Mubarak. Gitu. Nah, jadi jauh-jauh dari Malaysia. Nah, dari Mbak Raisa, saya kayak penyiar radio aja bacain ini. Dari Mbak Raisa 2013, tanya di kantor, kebetulan saya ikut input pembayaran pajak, saya masih bingung tentang pajak PPh 22 Pak, karena ada PPh 22 dan PPh 22 impor. Bedanya apa? Dan PPh 22 yang dibayarkan berupa ATK, snack, dan lunch, apa sudah tepat? Nah, pembelian ATK masuk PPh 22 dan PPN apa sudah benar? Gitu pertanyaannya, Sat. Silakan, Sat. Ya, jadi untuk PPh 22 memang ada yang namanya PPh 22 import. Ya memang ketika kita melakukan import barang, maka kenanya PPh 22 dan itu dibayar di depannya. Lalu ada juga PPh 22 untuk produk tertentu. Ya tadi saya katakan seperti batu bara, lalu juga beli bensin, minyak gitu ya. Kita sebagai dealernya itu kena PPh 22. Lalu ada juga PPh 22 karena itu kita bertransaksi dengan pemerintah. Gitu. Tadi kita bertransaksi dengan APBN, APBD segala macam itu yang sifatnya adalah penjualan barang, produk. Tadi contoh misalnya kita supply kepada perusahaan BUMD, ya perusahaan BUMN lah, perusahaan BUMN. Kita nyuplai barang. Barang ini sebenarnya tidak ada unsur jasanya sebenarnya gitu. Dia barang yang ada adalah PPN sebenarnya kalau barang. Nah, karena kita itu bertransaksi kepada pemerintah menggunakan APBN, APBD atau BUMN, maka mereka ini bendahara, sebenarnya bendaharawan, ada juga BUMN, ada beberapa juga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut dari PPh 22. Jadi tadi
transaksi tadi, ATK tadi itu kalau itu ditujukan kepada yang menggunakan penggunaan APBN atau APBD atau BUMN, maka memang pasal PPh 22 dipotong oleh perusahaan tersebut. Jadi nanti itu minta bukti potongnya. Bukti potong itu uang. Itu sebagai ya saya kena 1,5%. Itu minta itu adalah bisa dikreditkan pajak. Jadi ketika kita nanti di akhir tahun ini sekarang kita hitung berapa pajak kita, pajak perusahaan kita. Nah, PPh 22 yang tadi yang kita dapat bukti potongnya, 22, 23, yang lain-lain itu bisa menjadi kredit pajak, ngurangin pajak kita. Itu. Ya, jadi itu ditujukan kepada yang menggunakan APBN atau BD atau BUMN. Oke, gitu ya Mbak Raisa ya. Nanti kita lanjut lagi karena masih giliran yang lain. Saya silakan Ustadz Izzuddin, silakan Kiai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Ya, saya ada 2 pertanyaan, Ustadz Irfandi. Pertama, kalau di Amerika itu kan ada istilah kayak model kita itu pengurangan pajak untuk lembaga ataupun institusi yang khususnya kayak umpamanya masalah properti atau lembaga properti ya. Nah, itu biasanya ini lebih ke sisi strategi kita dalam investasi. Makanya di sana disarankan di antara investasi adalah yang bagus adalah dan supaya lebih aman dari sisi pajak itu umpamanya pengembangan dari sisi aset properti. Nah, apakah di Indonesia ada model kayak begitu? Maksudnya kalau kita ingin berusaha ataupun membuat perusahaan, modelnya yang gimana gitu, yang kita dapat bahasanya istilahnya keringanan pajak dari pemerintah atau apa, yang sebenarnya itu mempengaruhi cash flow kita gitu loh, dalam menentukan aset investasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pelaporan SPT kan biasanya kita sertakan bukti potongan pajak. Nah, kadang-kadang saya juga agak bingung tuh, dalam waktu kalender setahun itu ada bukti potongan pajak perusahaan sama, tapi kok dalam potongan bulanannya itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu. Maksudnya beda, potongannya ya? Banyak gitu. Iya beda, makanya itu gimana? Itu mungkin antum perusahaannya terlalu banyak itu. Kayak aneh mau nanya itu. Perusahaan aneh terlalu banyak, DPS di sini, komisaris di sini. Makanya pas waktu kemarin ngitung-ngitung, wah ini kalau dikalkulasi bisa kredit atau bisa dijadiin uang lagi kan lumayan. Tapi pikir salah gitu. Tapi kok setiap tahun kayak begitu gitu. Yeah. Akhirnya cash flow kita juga terpengaruh juga gitu kan. Itu perlu ada tax planning, Ustaz. Tax planning, benar. Oke, siap. Oke, Fadl. Yang tadi itu yang untuk investasi itu perusahaan apa gitu ya. Yeah. Oke. Ustaz Irfandi, Fadl. Ya, jadi di Indonesia itu belum seperti di Amerika ya. Saya baru mempelajari karena saya banyak berhubungan dengan Singapura. Jadi tax treaty lebih banyak saya belajar Singapura ya, Sabah, Jerman. Tapi kalau Amerika saya belum banyak mempelajari. Tapi di Indonesia, Ustaz, masalah keringanan pajak ini memang tidak banyak Ustaz, untuk seperti itu. Jadi di Indonesia yang paling enak itu memang sebenarnya adalah paling murah pajak itu adalah ketika kita berinvestasi di bursa. Jadi paling kecil sekali itu pajak di bursa. Jadi kita beli saham itu adalah paling terkecil di situ, 0,5%. Siap ya. Okay. Kalau properti di Indonesia itu juga sebenarnya agak murah karena final itu 2,5%. Oke, siap. 2,5%. Oke, termasuk. Tapi ada BPHTB-nya masalahnya sih. Ya, sama aja. Oke. Iya. Tapi dia final, Ustaz. Jadi dia
ketika kita menjual kembali ada pajaknya itu kena final, jadi tidak mempengaruhi dari SPT tahunan kita menjadi lebih besar. Jadi nggak masuk ke progresif yang lebih besar lagi. Nah, untuk Nggak, yang artinya kedua, untuk strategi investasi lumayan ya kalau properti ya? ya lumayan, Ustaz. Lumayan. Oke. Tapi masih besar, Ustaz. Nilainya masih besar. Masih besar. Masih besar nilainya. Oke. Jadi kalau beli saham, kecil banget, Ustaz. 0,5%. Oke, kita itu materi kita selanjutnya nanti. Itu materi nanti malam minggu. Untuk bukti potong, Ustaz, yang berbeda-beda, Oke. Ustaz Iya. itu dianggap sebagai konsultan atau pegawai tidak tetap di situ. Jadi Betul. perhitungannya selalu naik, Ustaz. Jadi kalau misalnya DPP kita, jadi kita gini, DPP-nya itu adalah 50% dari penghasilan kita. DPP-nya, dasar pajaknya. Jadi kalau misalnya tuh nilai kita di atas 100 juta, maka kita udah bukan lagi kena di persentase terbawah. Jadi udah naik ke 15%. Jadi kalau kita diakumulasi, itu bisa saja sampai 30%, Ustaz. Jadi betul. Besar sekali ya. Jadi itulah makanya kalau saya sarankan daripada kita tuh pakai pribadi, lebih baik kita menggunakan gunakan firma atau CP atau kita menggunakan PT. Lalu PT itu yang melakukan, karena PT itu nanti potongannya cuma naik PP 23 nggak 21. Masalahnya DPS. Masalahnya DPS itu dia. Iya, sama kita ini DPS komisaris terus gimana itu? Iya. Itu tetap. Jadi kalau komisaris bisa jadi kalau misalnya penghasilannya tetap itu bisa dilarikan kepada sebagai PPh 21. Tapi tadi kalau kita tuh mendapat penghasilan dari beberapa tempat, udah dipastikan SPT tahunan kita akan kurang bayar. Iya. Oke, lanjut lagi, Sat. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Nurinda. Ini melanjutkan dari pertanyaan Mas Haidir tadi. Resikonya apa jikalau yayasan tidak melaporkan PPh 21, PPh 23 dan pasal 4 ayat 2-nya itu? Ya, resikonya ya kena denda aja sih. Ya, denda yang tadi ya. Jadi gini, kalau yayasan itu memang tidak menjadi target dari Fiskus ya, pelaku pajak. Biasanya dia tidak menjadi target biasanya. Tapi kadangkala karena ada kewajiban dalam 5 tahun itu suatu badan atau suatu badan tadi itu diperiksa, maka bisa jadi itu bisa cap-cip-cup ya, bisa jadi ada unsur ya sial gitu. Karena periksa udah ketahuan semua itu. Nah itu kalau udah periksa udah penyakitan udah. Itu sih resikonya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pocopon. Ini untuk mengikuti tender pengadaan di pemerintahan, enaknya pakai badan hukum apa ini? Badan usaha CV kah atau apa gitu ya? Karena bagusnya bikin PKP langsung, apa nggak usah atau gimana gitu? Ya. Kalau tender di pemerintah harus PKP ya, saya rasa. Karena itu sudah jadi SOP kayaknya, sudah jadi protapnya. Perusahaan itu harus PKP karena dibayarin oleh bendahara negara ya, biasanya tuh ada bendahara negara, ada buktinya, dia potong segala macam, dia jadi wajib. Nah kalau milih CV atau PT, kalau misalnya tuh usahanya itu adalah masih kecil-kecil, ya sebenarnya tidak ada aturan harus CV atau PT sebenarnya. Tapi gini, ada PP 23 tahun 2013 itu mencoba yang disebut dengan pajak bagi UKM. Ini adalah perbaikan dari PP 46 tahun 2004 ya kalau tidak salah. Bahwasanya perusahaan yang di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka brutonya ya, penghasilan brutonya, maka dia bisa mengambil PP ini, yaitu 0,5% bayar pajaknya, dan itu setiap bulan. Itu dari omset ya? Dari omset. Dari omset. Nah, kalau misalnya kita kalau ini masuk kepada explaining sebenarnya, CV atau PT, itu kalau misalnya kita tuh sifat perdagangan,
maka bagusnya adalah CV. Karena nanti CV itu tidak ada ketika pajak CV sudah masuk juga pajak kita juga gitu. Tapi kalau PT ada berganda, ada dividen nanti namanya. Tapi kalau jasa jangan pakai CV, sama aja bohong gitu, lebih baik. Oke. Sip, ada lagi pertanyaan. Kita sampai pukul 21.30, masih 25 menit lah. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Ustadz Irfandi. Kantor ANE memperkerjakan blogger atau influencer. Namun kami tidak memotong pajak mereka. Berarti kami yang harus menanggungnya. Berapa PTKP-nya untuk merekrut pekerja lepas dan berapa persen? Terima kasih. Jadi kalau kita pekerja lepas, maka tidak ada yang namanya, kalau pekerja lepas ya, tidak ada namanya batasan minimal. Jadi DPP-nya adalah ambil 50%. Jadi kalau misalnya kita menggaji dia 2 juta, ya ambil 1 juta, itu sebagai DPP-nya. Nah, jadi kalau misalnya tuh penghasilan DPP-nya itu maksimal di 50 juta, itu masih 5%. Dalam 1 tahun ya, 50 juta dalam 1 tahun. Gitu, maksimal 50 juta, DPP-nya itu 5%. Kalau di atas itu sampai 250 juta, itu 15%. Pajak progresif. Udah mulai masuk ke yang 15%. Ada yang 5%, ada yang 15%. Itu kumulatif ya, makanya seperti tadi Pak Ustadz Izudin, nah itu makin lama makin naik. Karena sifatnya akumulatif. Ada juga begitu. Jadi ada di Elkop sebagai corporate advisor per bulan dapat. Nah, terus DPS, ya kan, beberapa perusahaan tuh hitung aja kan itu kan. Zakatnya sama wakafnya. itu repot Pak. Ketahuan dong, dia pajak tadi. Bisa buat Ustadz Bukhari ini kayaknya mau ngomong. Ustadz Bukhari ini kayaknya udah nongol begini. Mana Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya kasus ANE itu sama dengan Ustadz Ijudin. Artinya ANE itu seringkali dapat honorar itu, tapi nggak pernah mendapat bukti pemotongan. Nah, satu-satunya dapat bukti pemotongan ini ada dari satu perusahaan lah gitu ya. Tapi itu pun tidak terkena pajak gitu. Nah, 1921A1 ya, Ustaz? Iya, perusahaan tuh. Ya, PPh 21. Jadi bukti potongnya PPh 21, tapi 0 gitu ya, zero, karena memang tidak pajak di bawah ini. Nah, tapi kalau umpamanya dikumpulin ya dari beberapa tempat nih, ya Pak Hendro nih, 1, 2, 3, 4, ini juga mungkin bisa kena progresif ya, sehingga karena saya sendiri juga nggak bisa nyusun laporan pajak, jadi minta tolong disusunin gitu kan. Disusunin juga bingung juga katanya, karena kayak kita sertifikasi aja kita nggak tahu bukti potongnya mana gitu kan, tapi dipotong gitu. Kalau daftar jadi pasien lah susah, sama Pak Irfan. Cari dari yang ada aja Pak katanya. Akhirnya yang dimasukkan penghasilan cuma 1 aja. Yang penting laporan judulnya. Nah ini kaitannya umpamanya ya suatu saat pemeriksaan ada pemeriksaan atau ini gimana sanksi kena sanksi gitu. Harus banyak beramal aja tuh antum. Berdoa aja ya. Alumni nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya silakan saja. Ini kita ngundang dosen biar kita sharing semuanya. Jadi biar silaturahimnya jalan. Silakan Ustadz Irfandi, ini kasusnya sama kayak ANE lah. Sama kayak Ustadz Izu. Jadi pasien antum lah nanti ke depan. Ya itu dia Ustadz. Memang jadi kendala di situ ya. Bahwasannya pertama kita memang karena tidak mengerti kita tidak mengerti, jadi kita tidak banyak nuntut untuk ada bukti potong. Gitu. Sebenarnya bukti potong itu uang semua, Ustaz. Iya, gini Ustaz. Karena masalahnya kita kan bukan pekerja tetap ya, tapi tetap bekerja
Gitu. Tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Itu masalah biasa. Pekerja lepas, tapi bukan lepas kerja. Ya makanya Ustaz, jadi PPh 21 ini tidak hanya kepada karyawan aja Ustaz, jadi juga kepada non-karyawan. Tadi, seperti tadi saya katakan, makanya kalau kita tuh ngerti, kalau kita ke Pemda Ustaz, itu bisa masuk final Ustaz, PPh-nya, minta itu. Saya pernah dulu di Pemda DKI, jadi konsultan di situ, ya kita buru tuh, kita kejar, minta gitu, bukti potongnya. Karena dia pasti kalau dia tuh taat, dia akan lapor pajak. Karena dia harus taat, dia harus lapor pajak. Nah, seharusnya kalau misalnya dia lapor pajak, di dalam EVIN kita, di dalam perpajakan kita, itu udah langsung muncul sebenarnya bukti potongnya. Jadi nggak dapat bukti potong juga bisa, kalau dia tuh lancar. Ustaz. Jadi kalau misalnya kita buka di dalam EVIN kita, di dalam apa e-filing kita, pajak kita, e-filing, kita akan muncul tuh, kalau dia tuh benar-benar bayar, itu udah langsung muncul. Dapat bukti potong segini-segini, nilai sekian. DPP-nya sekian. Itu ada, Ustaz, harusnya. Ya. Tapi kalau misalnya dia tuh kurang menginput, atau terlambat menginput, ya bisa jadi nggak ada. Makanya bukti potongnya itu penting dalam rangka apa? Menulis ininya, ada di dalam itunya ada nomornya. Nah, nomor itu yang diinput nanti. Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kan pakai filing, jadi nggak pakai berkas lagi gitu. Nah itu perlu dicoba teliti di situ, Ustaz. Oke, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Mbak Rani. Pak Irfandi, kantor saya masih PTKP. Apakah PTKP juga harus melaporkan PPh 23 dan 25? Karena selama ini kami hanya melaporkan PPh 21 saja. Dan bagaimana untuk SPT tahunannya? Jadi kalau yang namanya PPh sekarang sudah banyak kemudahan bagi perusahaan ya, bagi WP sebenarnya, WP badan. Kalau PPh 21 ibaratnya nihil, maka sebenarnya tidak perlu melakukan laporan. 21. Begitupun juga PPh lain. Ketika nihil, maka tidak perlu ada laporan. Nah, termasuk juga jika ada jika tidak ada PPh 25 atau yang disebut dengan cicilan pajak, maka itu juga tidak perlu melapor. Sedangkan PP 25 pun juga membayar itu berarti melapor. Kalau PP 25. Jadi kalau di dalam perhitungan pajak kita, SPT tahunan kita, ada muncul nanti PPh 25 yang harus kita bayarkan di tahun berikutnya, di masa berikutnya, maka ketika kita bayar sudah itu merupakan suatu laporan PP 25. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di SPT tahunannya jika tidak ada semuanya ya PPh sebenarnya yang dijadikan kredit pajak adalah ketika kita dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Itu yang kredit pajak. Jadi kalau kita memang tidak ada PPh 25, tidak ada PPh ini ya berarti ya ketika dihitung di ujung di akhir SPT tahunan kita ada besarnya pajak, tidak ada kredit pajak ya gitu. Seperti itu sih cara ngitungnya untuk di badan. Ya ini bagi yang badan nih, Pak. Ada lagi dari Pak Demi. Pak Demi, gimana? Pak Demi. Halo Pak Demi. Kalau enggak, Pak Demi, kita lanjut ke Mas Dian deh. Apa ini? Oh ya, Pak Demi tak? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mana muka antum? Mana? Pak Demi, silakan. Halo Pak Demi. Pak Demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Indra. Baik. Ya. Ya, halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus ya, Pak? Studi kasus boleh Pak Irfandi? Ya boleh, Pak. Putus-putus Pak Demi. Sebuah koperasi, Pak. Putus-putus ya? Kalau gitu saya chat aja deh, Pak Hendra ya. Boleh. Kita lanjut ke Mas Dian. Halo. Ya, di chat boleh, di chat. Ya. Ya. Ke Mas Dian,
terkait pajak penghasilan badan untuk entitas seperti reksadana yaitu KIK yang jadi pendapatan bruto untuk perhitungan pajak kini yang bagaimana ya Pak? Ini udah gimana Zat? Ya, itu sebenarnya untuk perusahaan yang sebagai member di bursa, ya reksadana yang di bursa, dia perhitungannya seperti biasa ya, mungkin. Ada juga yang dia jika reksadana dia kan biasanya membeli saham ya, membeli dan menjual saham biasanya itu banyak sudah di final ya di dalam di pajaknya. Sehingga kalau misalnya lebih banyak kepada yang final ya SPT tahunannya ya bisa nihil gitu. Itu sih sebenarnya kalau reksadana yang sudah dipotong pajaknya ketika saat melakukan pembelian atau penjualan dari saham. Itu biasanya dipotong final. Makanya tadi saya bilang investasi di saham itu nilainya pajaknya sangat kecil sekali. Dan itu bersifat final. Seperti itu sih. Kalau misalnya final, kalau non final ya sudah perhitungan biasa menggunakan perpajakan dengan ya nilai-nilai sekitar 25% ya pajak badan. Ya. Oke, Pak Demi bisa? Pak Demi? Halo Pak Demi? Oh ini dari Pak Demi, sebuah koperasi melaporkan LK Tax Badan atau laporan keuangannya. Badan berbeda dengan lembaga LK ini, LK Tax Badan berbeda dengan LK komersil selama lebih dari 15 tahun. SAU sisa hasil usaha juga tidak dipotong PPh. Pertanyaannya apakah SAU-nya final? Oke. Jadi kalau pajak ketika kita di SPT tahunan ada yang namanya pajak laporan fiskal dan komersil ya. Ustaz Debi ini luar biasa nih. Jadi kalau sifatnya konsultan. Jadi kalau misalnya jadi kadaluarsa pajak itu ya itu 5 tahun Ustaz. Jadi kadaluarsa pajak itu 5 tahun. Jadi artinya kalau misalnya tuh sudah 5 tahun nih, sekarang 2020 berarti 2015 ya yang terakhir. Nah itu udah aman itu, udah tidak perlu lagi diperiksa itu sebenarnya gitu. Jadi kalau 15 tahun ya berdoa saja sampai selesai nih kita di akhir ini tidak ada lagi pemeriksaan sehingga nggak dikorek-korek yang belakangan. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pemeriksaan maka biasanya kan kita tahu bahwasanya akan ada yang namanya selisih pajak dan ya akan dikenakan selisih pajak itu dan ya terkena juga dendanya. Nah, yang kedua kaitan dengan masalah SHU, SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi itu hampir sama dengan dividen ya. Jadi dikenakan pajak 4 ayat 2 bersifat final itu sebesar 10%. Nah, jika tidak laporan, tidak melakukan suatu penyetoran dan laporan, ya tunggu saja gitu untuk 5 tahun di belakang. Tapi kalau misalnya ada kesadaran, perbaiki aja SPT-nya gitu kan, ya paling kena juga denda gitu jadinya. Denda karena berapa tahun tidak melakukan. Nah itu tinggal bagaimana manajemen aja dong. Gitu. Jadi di satu sisi berharap tidak kena pemeriksaan, udah angus gitu kan. Kalau misalnya melakukan pembayaran, ya akan ada dendanya gitu. Gitu. Jadi Pak Demi silakan. Sekitar 5 tahun ya Pak Irfandi ya? 5 tahun. Kadaluarsa pajak 5 tahun. Baik. Siap. Jazakallah Hendra. Siap. Ada lagi teman-teman alumni? Jangan kasusnya kayak kita bertiga ini, repot nanti. Kita jadi pasien. Atau Pak Aziz nih belum ngomong kayaknya Pak Aziz. Sama juga tuh kasusnya tuh jajan. Siap. Apa Aziz? Mangga.
Pak Jis, silakan. Iya, ya, wah ini bermanfaat banget nih, luar biasa. Ya, tapi karena temanya sangat untuk bisnis ya, untuk bisnis atau untuk dipraktisi, mungkin saya nggak bisa banyak komentar juga sih gitu. Ke Pak Jis mungkin lebih ke makro, ini memang ke mikro ya. Pajak ini gitu. Dan pasti arahnya kepatuhan pajak itu nanti juga dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas. Apalagi yang mau jadi calon pejabat publik gitu-gitu. Oh iya, udah pasti, Pak. Ya, apa jadi catatan penting biasanya pajak ya, Ustadz Irfandi gitu ya, kira-kira. Jadi emang ini ya harus direncanakan betul karena tadi di tengah penerimaan pajak kita yang juga tax ratio-nya masih berat dan pajak ini betul menjadi sumber penerimaan negara paling penting gitu. Dan apalagi juga tren ke depan ini dengan kondisi sekarang juga mungkin bagi pemerintah juga cukup berat juga untuk bisa mencapai target-target penerimaan. Jadi memang pajak ini akan jadi concern betul. Apa di era teknologi ya pasti makin kuat kontrol pemerintah ke individu-individu, sumber-sumber datanya juga akan makin banyak ya. Jadi itu yang pasti harus jadi concern bersama gitu. Apalagi yang sudah banyak nanti alumni juga banyak yang masuk ke jabatan-jabatan dan sebagainya, itu kan semuanya sudah mudah dihitungnya juga sebenarnya. Jadi target penting ya Ustaz. Itu mungkin harus betul, makanya pajak dalam konteks individu harus jadi perhatian karena ya ini pengalaman dulu misalnya waktu pembahasan teks amnesti itu menjadi alat penting bagi pemerintah. Kalau yang menentang amnesti misalnya ya pajaknya ya diperiksa semua gitu. Kalau begitu tuh, apalagi kalau yang mau masuk politik itu biasanya jadi. Oke, terima kasih Pak Jis. Ada lagi melanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang tadi terkait dengan investasi di reksadana, menyambung pertanyaannya adalah yang saya maksud adalah peredaran bruto, terutama untuk kontrak investasi kolektif. Mungkin nanti Pak Hari juga kalau ini bisa menambahkan, karena KIK pendapatannya dari investasi aset belum dipotong pajak final. Nanti Ustadz Izul juga bisa menambahkan ya. Nah, apakah peredaran bruto di KIK itu adalah pendapatan investasinya atau pendapatan investasi yang telah dikurangi dengan beban investasi? Nah, itu. Atau mau Ustadz Izzuddin dulu menjelaskan praktisi, nanti Ustadz Hari juga boleh, emang enggak? Ini diskusi kita soalnya. Kalau pengalaman saya di pasar modal, beberapa lembaga aset manajemen, artinya dalam KIK memang sudah diatur semuanya pajaknya ya, ketentuan pajak dan lain sebagainya. Jadi biasanya sih untuk aset investasi ataupun hasil investasi dari perkembangan portofolio itu seperti yang disampaikan Pak Irfandi tadi, artinya memang sifatnya final dan berlaku terhadap pembelian ataupun penjualan di sahamnya gitu ya. Sementara kalau yang ketentuan untuk pembayaran pajak mungkin yang biasanya menjadi perhatian sih lebih ke sisi lembaganya. Jadi perusahaan aset manajemennya itu, dan saya pikir itu hampir sama juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Tapi relatif kalau saya lihat sih sisi perpajakan untuk pasar modal khususnya perkembangan portofolio aset dan lain sebagainya sih memang betul tidak istilahnya banyak pengurangan ataupun peringanan dari sisi regulasi perpajakan, karena memang target sendiri untuk pengembangan para investor di Indonesia itu kan relatif masih sangat kecil. Targetnya sih bisa 2-3% tahun ini, tapi sejak bulan Oktober 2019 kemarin karena investasi di pasar modal agak sedikit gonjang-ganjing, maka ini juga mengecilkan ataupun
mempersulit untuk target pemerintah menarik para investor itu dengan jumlah yang banyak. Itu yang mungkin nanti yang lainnya bisa nambahkan. Oke, kemudian catatan juga, ya. Catatan juga tadi. Ya, silakan. Ustaz Hari mau nambahin kali. Minum dulu dia. Silakan, Ustaz. Di unmute, Ustaz. Ustaz, belum di unmute. Udah. Ya, KIK kan memang ya seperti dijelaskan oleh Ustaz Izzuddin, karena itu ada pengaturan khusus dan memang cenderung lebih rendah ya. Ini KIK-nya KIK apa KIK EBA ya? KIK umum sih kayaknya di reksadana. KIK umum. KIK-nya umum, masih umum. Belum masuk ke EBA dia. Efek beragun aset, nanti yang lain biar baca juga. Ya, sarong gitu. Oh iya. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Fida. Ini Mbak Fida 2006. Dosen juga. CV jika tidak setor pajak dan ingin menutup CV-nya itu bagaimana? Apakah harus dinyatakan pilot terlebih dahulu? Gitu Ustaz Irfandi. Ya, kalau CV pembubaran CV ya seperti biasa aja kita melakukan pembubaran CV. Kalau pilot akan berbahaya bagi pelakunya kalau dipilotkan karena berapa akses publik tidak bisa tidak bisa menjadi akses publik juga. Misalnya sebagai salah satu komisaris di perusahaan TBK contohnya gitu kan, atau direksi di itu, kalau orang sudah pilot ya nggak bisa gitu. Jadi bisa aja melakukan pembubaran CV lalu ajukan untuk penghapusan NPWP gitu. Karena telah terjadi pembubaran badan. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau bisa jangan diarahkan ke pilot. Ada lagi yang amat subhan, ini 2004 sekarang di calon ibu kota negara. Buat yang dulu mantan karyawan terus nggak lapor SPT tahunan, gimana perlakuannya? Saya jawab siap-siap menerima surat cinta. Kalau SPT tahunan pribadi itu sebenarnya dendanya cuma 100.000 sih. Jadi artinya kalau nggak ngelapor 100.000 gitu kan. Tapi yang perlu dilihat adalah kaitan dengan masalah nantinya di aset, karena di SPT itu kan ada aset. Nah, aset itu ada suatu hal ini nggak, hal yang bersesuaian nggak dengan penghasilan dia dalam tahun itu. Sebenarnya begitu jadinya. Jadi masuk ke logikanya adalah logika di sana. Jadi kalau misalnya kita punya mobil segala macam, tapi kita masukin di itu penghasilan 4.500.000 nggak pernah bayar pajak, bisa nggak bayar pajak gitu kan? Itu masuk akal apa enggak kan gitu? Lalu dibikin lagi hibah segala macam gitu kan sampai dia. Nah itu juga masuk akal apa enggak? Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita laporan, kita hanya melapor aja, kita akan kena potensi dendanya adalah kalau pribadi adalah 100.000 per tahun. Ya, jadi kalau misalnya tidak melakukan akumulatif ya, itu sih. Oke, ada lagi? Oh ada, Kamil ngomong dong Kamil. Kamil ngomong aja, jangan pakai WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini ketika kita misalkan lebih putus Kamil. Ya. Kamil putus. Perusahaan besar kan itu banyak mengambil keuntungan dari situ gitu loh. Padahal bisa jadi kita juga UKM juga kan kita lebih bayar, bisa juga kita klaim. Bagaimana prosedur klaim ketika kita lebih ngomong putus Mil. Ini aja tadi sempat di chat. Bagaimana prosedur klaim ketika kita lebih bayar pajak? Gitu. Ya, jadi kalau
kalau saya sih sendiri kadang-kadang ini langsung pragmatis ya. Jadi kita itu ketika lebih bayar itu akan ada potensi pemeriksaan. Gitu. Makanya kalau saya kadang-kadang ya kepada klien saya, udah masukin aja lah pendapatan lain lah kalau ada lebih bayar gitu kan. Toh juga, tapi kalau misalnya mau ngambil hak sih nggak apa-apa, kalau fight ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita bisa melakukan prosedur itu mengajukan kepada DJP untuk mengklaim lebih bayar. Nanti DJP karena tadi ada lebih bayar, maka dia akan melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu bisa jadi all tax ya. All tax berarti kepatuhan kita dalam perpajakan tuh bagaimana? 21 kita bayar, 23 bayar apa enggak. Tapi kalau misalnya kita ada ragu di situ, ya lebih baik udah serahkan pada negara aja. Gitu. Jadi kadang-kala kita juga nggak tahu kan masalahnya kita 23-nya kita lakukan atau tidak. Kita melakukan pemotongan-pemotongan atau tidak. Nah, itu akan terperiksa semua. Jadi kalau ada sih kadang-kadang ya bekas klien dulunya gitu ya, dulunya dia tuh melakukan itu, yang ada adalah bukannya dia tuh bisa klaim lebih bayarnya, tapi dia menjadi kurang bayarnya jadi lebih banyak. Gitu. Ini bukan nakutin sih, tapi saya yang sudah pengalaman nggak ada. Ya, oke, saya menyambung pertanyaan tadi dari Mbak Fida, menyambung yang CV tadi, tetap harus ada pertanggungjawaban pajak yang tidak disetor atau bagaimana kalau sudah dibubarin CV-nya? Kalau itu kan ada nanti ketika ada pembubaran, ada ini dulu ada semacam surat pernyataan dari fiskal dulu, SKF biasanya, surat keterangan fiskal. Apakah kita terjadi kurang bayar atau ada apa? Nah, itu yang perlu kita lakukan itu. Jadi kita tetap lakukan hal seperti itu. Ketika kita mengajukan NPWP, pencabutan NPWP itu pasti ada pemeriksaan juga. Gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Closing karena sudah 21.32, insya Allah lah. Kalau kita lanjutkan memang cukup panjang, biar antusias ini kita akan lanjutkan diskusi ini. Oh, ada Pak Demi lagi nih, biar nanti nggak jadi mimpi nanti. Pak Demi, studi kasus tax amnesty. Ini yang mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Pada saat tax amnesty hanya lapor 50% dari aset yang tidak dilaporkan. Pertanyaannya, bagaimana cara tax planning-nya? Ini nanti ini. Yang kedua, kalau aset tersisa mau pelan-pelan dibukukan di tahun-tahun berikutnya, dokumen apa yang bisa dipakai? Oke. Ini luar biasa saat teknis ya. Jadi kalau kemarin hanya 50% tidak melakukan perpajakan, maka ada kena sanksi ya. Ada perhitungannya di dalam undang-undang tax amnesty sendiri. Gitu loh. Makanya kadang-kala ya tadi dimasukkan pada di tahun berjalan gitu ya. Nah, di tahun berjalan ya kita perlu juga perhatikan tentang masalah ya tadi Pak, kena penghasilannya dia gitu loh, yang menjadi perhatian dia. Nah, itu harus ditimbang mana penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan bayar denda. Kan gitu aja. Oke. Kalau misalnya udah dia kategori 30% dan dia cuma hanya sekitar 20%, ya lebih baik ada denda kan itu. Tapi kayaknya lebih besar denda deh. Ada di iya, betul. Oke, Sat, nanti tenang, nanti ada grupnya. Makasih banyak, Sat. Ya, kita akan masukkan ini berarti sudah ada beberapa calon-calon customer lah. Jangan lupa nanti fee marketing ya lah. Aduh, PPA 21. Oke, saya pikir cukup closing karena jadi kita nanti lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Saya yakin haus lah teman-teman. Silakan Irfan di closing statement. Ya, mengenai pajak ini memang menjadi suatu jadi momok ya, karena memang ini juga menjadi perhatian karena cukup ribetnya juga masalahnya dari masalah perpajakan di Indonesia ini. Dan juga mungkin juga kepada Pak Aziz atau mungkin yang Pak Hendro segala macam bisa mengajukan kepada para anggota dewan gitu kan. Pajak kita ini termasuk cukup besar, Pak. Jadi pajak kita ini cukup besar.
negara kita ini untuk badan aja 25% ya, sedangkan Singapura itu hanya sekitar 17%. Jadi ketika ada rencana ada mau mereduksi pajak itu udah disambut juga gembira juga bagi pelaku usaha, gitu kan? Karena cukup meringankan juga gitu ya. Belum lagi kalau kita tuh kan mengambil juga sistemnya progresif ya, pajak untuk pribadi. PTKP kita juga masih kekecilan sih, Sema. Jadi masih di angka ya kalau kita 54 juta kalau masih ini PTKP kita. Jadi ya kayak dan juga ya tadi maksimal cuma hanya tiga orang anak ini ditanggung. Jadi ya mungkin ada suatu kebijakan juga di tahun ini kan dari tahun 2016 di PTKP kita. Ya, jadi udah 4 tahun kita belum mengalami suatu perubahan PTKP sebenarnya. Padahal sebenarnya tingkat inflasi pun juga semakin tinggi sebenarnya, gitu kan, sudah tinggi. Jadi tidak imbang gitu. Angka UMR saja sekarang udah cukup tinggi gitu di Jakarta itu sekitar 4,3 juta gitu kan. Jadi kalau PTKP cuma hanya di 4,5 juta itu sebagai lapisan bawah itu juga sebenarnya ya terlalu kecil gitu. Sehingga pajaknya juga jadi besar gitu. Nah, sedangkan bagi pelaku usaha sebenarnya manfaatkan betul yang namanya PP 23 itu. Saya sarankan terutama yang di perusahaan dagang ya, yang melakukan retail, manfaatkan di PP 23 tersebut. Karena PP 23 ini luar biasa kompensasinya, cuma hanya 0,5% dari bruto. Ya, jadi cukup membantu bagi UKM. Jadi kalau untuk orang per orang, dia bisa digunakan, dimanfaatkan 7 tahun. Kalau bagi CV itu sekitar 5 tahun ya, 5 tahun, kalau PT itu sekitar 3 tahun. Nah, itu dimanfaatkan bagi yang mungkin sebagai startup, hal itu bisa dilakukan. Asal jangan masuk di perusahaan properti ya. Kalau properti dia sudah final tersendiri beda. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan tentang masalah PP 23. Itu salah satu strategi dari strategi kita. Dan saya selalu sarankan kepada beberapa orang, kadang-kadang kalau kita mau memperkecil pajak di sini, ini bukan cheating tapi ini legal gitu ya. Lebih baik ternak perusahaan dibandingkan kita bayar banyak. Jadi banyak perusahaan jangan sampai melebihi 4,8. Nah, itu satu mungkin bagian dari tax planning yang Oke, syukur Ustaz. Terima kasih kepada alumni Ustaz Irfandi yang sudah memberikan sharing sessionnya pada malam hari ini, dan Ustaz Izzuddin, Ustaz Ari Alexander, Ustaz Bukhari, bukan ajang dosen sebenarnya, ini juga ajang alumni. Jadi kita sharing lah pada malam hari ini. Alumni dosen juga ya? Alumni dosen. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjut lagi. Nah, kita akan mengundang juga Pak Smeldi untuk sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri hamdalah dan lanjut ke Ketua Umum ISAS, ada laporan yang mungkin bisa sampaikan. Silakan Bang Hendra. Baik, terima kasih Bang Hendro. Jazakumullah kepada Pak Irfandi ini yang udah ngasih materinya. Jadi buat teman-teman semua, insya Allah nanti kita lanjut ke materi selanjutnya itu nanti malam Jumat dengan Kiai Lutfi. Kita ngaji adab sebelum ilmu. Nanti kita malam Ahadnya ada Ustadz Izzuddin Abdul Manaf. Dilanjutkan malam Seninnya itu nanti ada Ustadz Ali Sakti. Next ada Ustadz Ahmad Bisri dan nanti ada juga Pak Hari Alexander. Jadi Ana mohon bantuannya teman-teman untuk ngebantu share agenda kita ini ke seluruh angkatan terutama dan seluruh grup-grup alumni yang ada biar bertambah lagi kasana ilmu kita di-upgrade lagi oleh ustadz-ustadz kita. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh ustadz yang telah menambahkan, Pak Bukhari, Pak Izzuddin, kemudian Pak Hari Alexander, Pak Ajis, dan rekan-rekan alumni lainnya. Terima kasih, itu saja mungkin. Pak Admin, Pak Erwin, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, saya Hendra Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Irfandi. Ya, makasih banyak.
Ada Pak Anton juga kalau nggak salah. Wah. Mana orangnya? Mana Pak Anton. orangnya? Orangnya nggak ada deh. Pak Anton, nggak muncul deh. Ya, insya Allah kita lanjut ke sesi berikutnya. Insya Allah. Mantap, mantap, mantap. Ya, mantap. Lanjut.